Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban generasi Robbani di manapun antum berada. Jazakumullah khairan untuk antum semua yang masih tetap setia bersama di 91,1 FM. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali diizinkan untuk bisa bersama melalui media radio 91,1 FM guna mengikuti kajian bersama guru kita nanti insyaallah Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku kedua kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat ini tersambung selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqamah di atas ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib, generasi Robbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, kita kembali di kajian keilmuan bersama guru kita. Untuk hari ini kita melanjutkan mengenai kaidah Al-Quran dalam kehidupan. Ini merupakan kaidah yang ke-25, nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz seputar pembahasan. Seperti biasa nanti antum juga bisa bertanya di akhir sesi jika waktu memungkinkan di 0812 73 335531 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Taib, generasi Robbani, antum juga bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook di Radio Robbani 91,1 FM, juga nanti di halaman pribadi Ustaz. Taib, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini. Kepada Ustaz kita persilakan, falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamu alayhi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk baginda kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita dalam segala urusan dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ittiba serta kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuktikan melalui amal-amal sunnah yang ditetapkan oleh beliau. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pula kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan membahas kaidah kehidupan di dalam Al-Qur'anul Karim. Pada pagi yang penuh berkah ini kita masuk kepada kaidah yang ke-25. Kaidah yang ke-25 adalah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak mengirimkan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran kami melainkan itu untuk menakut-nakuti. Kaum muslimin rahimakumullah, kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang berkaitan dengan fikih sunnatullah terhadap berbagai umat dan kehidupan masyarakat. Para ulama tafsir memahami ayat ini dengan berbagai macam pemahaman. Beragam redaksi para mufassirin di dalam menjelaskan maksud dan makna dari ayat yang mulia ini.
Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa merupakan kematian yang menyebar dikarenakan wabah atau penyakit. Jika kita dapatkan di sebuah negeri, di sebuah tempat, atau di sebuah negara misalnya, kematian yang menyebar luas, merata di sebuah tempat, di sebuah negeri, dimanapun belahan dunia ini, maka itulah salah satu daripada makna wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Yang kedua, ada yang mengatakan ini merupakan mukjizat para rasul yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk menakut-nakuti orang-orang yang mendustakan risalah mereka. Pendapat yang ketiga adalah mereka yang mengatakan ini merupakan ayat-ayat pembalasan untuk menakut-nakuti orang-orang yang melaksanakan, yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Jadi ada 3 bentuk redaksi para mufassirin di dalam memahami makna ayat wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Yang pertama itu terkait dengan kematian yang menyebar luas di sebuah negeri disebabkan karena wabah atau penyakit. Yang kedua itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mendustakan risalahnya. Dan yang ketiga adalah merupakan balasan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan atau yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Khuzaimah membuat satu bab khusus tentang hadis-hadis gerhana. Beliau menulis dalam kitabnya satu bab khusus yang dimana beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang gerhana. Mengatakan bab tentang khabar bahwasanya gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, merupakan sebuah tindakan yang Allah berikan untuk menakuti hamba-hambanya yang sudah lalai kepadanya. Beliau menulis sebuah bab dalam kitabnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gerhana matahari dan bulan merupakan sebuah tindakan Allah Subhanahu wa taala untuk menakuti hamba-hambanya yang senantiasa lalai kepadanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dia menukil firman Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Redaksi-redaksi para mufassirin tersebut dengan 3 bentuk penafsirannya mengisyaratkan bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak mungkin dibatasi dalam satu hal saja. Apa yang telah disebutkan oleh para ulama salaf hanyalah ungkapan percontohan untuk ayat-ayat tersebut. Dan mereka bukan bermaksud membatasinya pada jenis tertentu saja. Ini merupakan kebiasaan salaf di dalam menanggapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menafsirkannya. Wal muhim huna yata'ammal mu'min wal mu'minah katsiran fil hikmati min irsali hadhihi ayat. Yang terpenting di sini adalah bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat, laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah, untuk merenungkan, untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran sebanyak mungkin dari peristiwa-peristiwa, dari kejadian-kejadian yang Allah perlihatkan kepada kita di permukaan bumi ini, agar kita
memiliki rasa takut, ya, sehingga kita gemetar, kemudian kita tersadar di atas kelalaian-kelalaian kita, bahkan mungkin tersadar dari kekhilafan-kekhilafan kita. Ini yang paling terpenting. Dimanapun kejadiannya, seperti apapun bentuknya, dan sebagaimana kita lihat di akhir-akhir ini di negeri kita, di negara kita, berbagai macam bentuk musibah yang terjadi, ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa, dan lain sebagainya. Nah, itu semua kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, orang beriman harus mengambil ibrah, harus mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan peringatan kecuali di situ ada faedah bagi kita. Allah tidaklah memberikan sebuah hukuman, Allah tidaklah memberikan sebuah cobaan kecuali di situ ada ibrah untuk kita semuanya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Qatadah menyebutkan atau menjelaskan makna dari kaidah ini. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti manusia dengan ayat apa saja yang dikehendakinya. Ya, Allah berkehendak, Allah Maha bijaksana dengan perbuatannya, dan sebagaimana Allah bijaksana dalam syariatnya, Allah mengutus ayat-ayatnya ke muka bumi ini dengan apa yang Ia kehendaki. Dan mudah-mudahan mereka mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil peringatan tersebut, serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dikisahkan kepada kami di Kufah pada saat itu pernah bergetar. Kufah, kota besar, pernah bergetar di masa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka dia berkata, wahai manusia, kata beliau, sesungguhnya Tuhan kalian sedang menegur kalian, maka hendaklah kalian menerima tegurannya. Orang beriman senantiasa mengembalikan apa yang dia lihat kepada Allah sang penciptanya. Orang beriman selalu mengambil ibrah dari setiap peristiwa yang dia alami. Dan semua itu membuat kita harus tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang Allah berikan, kondisi apapun yang kita lewati, semua itu harus menjadikan kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Abi Syaibah rahimahullah taala meriwayatkan dalam kitab Al-Musannaf bahwa bumi gempa pada masa Umar. Terjadi gempa pada masa Umar, sehingga merobohkan bangunan-bangunan di masa itu. Lalu kemudian pas ketika Abdullah ibn Umar sedang menunaikan salat, sehingga dia tidak menyadarinya kalau saat itu terjadi gempa. Kemudian perawi hadis mengatakan bahwa Umar kemudian berkhutbah dan lalu berkata, jika gempa ini terjadi lagi maka saya pasti akan pergi dan meninggalkan kalian semuanya. Ini Umar ingin mengingatkan masyarakat di masa itu bahwa tidaklah terjadi kecuali diakibatkan oleh dosa-dosa kita, disebabkan oleh kelalaian kita. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, marilah kita ambil ibrah dan pelajaran dari setiap kondisi yang ada di lingkungan kita. Berbagai macam bentuk redaksi para salaf di dalam memahami dan menjelaskan makna ayat ini menegaskan sebab utama pengiriman ayat-ayat tersebut adalah untuk menjadikan kita takut kepada Allah, agar kita khawatir dari akibat dosa yang kita lakukan. Manusia terkadang ketika diberikan nikmat Allah, dia lalai kepada Allah. Dia lupa atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan melalui kesulitan. Allah memberikan peringatan melalui
kesulitan, musibah yang menimpa. Dan ketahuilah bahwa dosa-dosa yang dilakukan itu akan berakibat buruk terhadap kehidupannya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Meskipun makna yang ditunjukkan oleh Al-Quran, oleh kaidah Al-Quran ini sangat jelas dan terang. Meskipun peringatan Allah di dalam ayat ini sangat jelas. Apa yang Allah inginkan dari setiap musibah itu sangat jelas. Namun terkadang sangat disayangkan kaum muslimin, kita tidak bisa membacanya, tidak bisa mengambil ibrahnya. Kita tidak bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan tak jarang kita dapatkan, kita lihat, bahkan kita baca di mimbar-mimbar, di tulisan-tulisan surat kabar, mereka mengolok-olok bahkan meremehkan makna-makna syariat yang sudah jelas ini. Kita terkadang mendapatkan hal yang seperti ini kaum muslimin. Bukannya kita kembali kepada Allah, tersadar atas kesalahan kita, malah kita menunjukkan sesuatu yang melawan syariat, menunjukkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kitab suci Al-Quran merupakan kitab penyempurna terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Terkadang kita dapatkan dalam penukilan, di dalam mimbar-mimbar, dalam berbagai penyampaian, menukil, mengambil perkataan-perkataan selain daripada kitab suci kita. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita membatasi. Sebab-sebab terjadi gempa itu hanya pada sebab-sebab alami saja. Gempa yang terjadi, banjir yang terjadi, badai yang kita hadapi, itu semua bisa terjadi diakibatkan oleh akibat ya secara ilmiah, faktor-faktor alami. Namun kita harus ingat kaum muslimin, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali ada Allah yang mengaturnya. Maka inilah kita inginkan kaum muslim dalam pembelajaran kita, kepada para guru agar menyampaikan ibrah kepada anak didiknya, kepada para dosen agar mengambil ibrah dari setiap apa yang dilihat dan dibaca, bahkan mungkin diteliti oleh para mahasiswa dan mahasiswi kita. Jangan hanya terbatas pada pembahasan ilmiah saja, tapi hadirkan hikmah di balik kajian itu, bahwa Allah Azza wa Jalla yang maha agung, yang maha mulia, yang patut untuk kita agungkan dan kita muliakan. Hendaklah kajian-kajian itu menghadirkan iman. Kajian-kajian itu menghadirkan ketakwaan kepada Allah. Hendaklah penelitian-penelitian itu menghadirkan rasa takut kepada Allah, yang dengan penelitian itulah kita semakin rajin beribadah, kita semakin rajin untuk menuntut ilmu, kita semakin rajin untuk melaksanakan syariat, kita semakin rajin ya dan kokoh di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita inginkan di dalam pembahasan-pembahasan setiap peristiwa yang terjadi. Bukan hanya sekedar data-data yang diutarakan, bukan hanya sekedar usaha-usaha manusia yang harus dilakukan. Kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang patuh dan taat kepadanya. Bukankah Allah mengirim itu semua sebagai bentuk tanda-tanda kebesarannya, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa kembali kepadanya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita ya, di dalam surat Fussilat Allah gambarkan
sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Dan kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Dengan tujuan apa kata Allah? Hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sehingga jelaslah bagi mereka kaum muslimin bahwa Al-Quran itu adalah benar, bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang hak. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Dan apakah Rabbmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya dia menyaksikan atas segala sesuatu? Allah menggambarkan dalam ayat ini kaum muslimin. Allah akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayatnya di ufuk ini, di alam ini, dan di dalam diri mereka sendiri. Di dalam surat Al-An'am Allah juga mengatakan Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian, dari bawah kaki kalian, atau dia mencampurkan kamu dengan golongan-golongan yang saling bertentangan, kelompok-kelompok yang saling bertikai, dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan atas sebagian yang lainnya. Ya Allah, coba kita lihat hari-hari ini, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada kita ayat yang mulia ini kaum muslimin? Allah turunkan siksaan dari atas kita. Allah turunkan terkadang siksaan yang muncul dari bawah kaki kita. Kalaupun tidak, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan orang-orang yang senantiasa bertikai, yang tidak mau hidup damai, yang saling memusuhi, yang saling menyakiti. Kaum-kaum yang saling bertentangan. Waliyadzubillah. Makanya adalah sebuah kenikmatan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang saleh, yang saling menjaga hak, yang saling menjaga kehormatan, yang saling menjaga kedamaian. Dan akan sangat buruk kehidupan ini kalau bertemu dengan orang-orang yang senantiasa menyepelekan kehormatan orang lain. Hati-hati ketika berjumpa dengan orang-orang yang tidak mau menjaga perdamaian, yang selalu ingin bertentangan, bertikai, bercerai-berai, bermusuhan. Jangan-jangan itu juga merupakan azab yang sedang dialami oleh sebagian orang. Kaum muslimin rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir berkata, saat firman Allah Subhanahu wa taala, yaqul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berdoa kepada Allah, aku berlindung dengan wajahmu. Lalu sallallahu alaihi wasallam melanjutkan membaca au min tahti arjulikum, Rasulullah juga berdoa lagi, aku berlindung dengan wajahmu. Kaum muslimin rahimakumullah. Jelaslah bahwa segala apa yang terjadi di masa-masa kita saat ini adalah bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kekuasaannya yang digunakan oleh Allah untuk menjadikan kita takut kepadanya. Segala hal yang terjadi di masa ini yang menimbulkan bahaya bagi kita semuanya, maka kita harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Dan semua yang terjadi itu tidak lain tidak bukan kecuali daripada perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas, aw wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, kata Allah, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri,
dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Allah Maha Ghafar, Allah Maha Rahman kepada kita. Allah juga mengatakan wa ma asabaka. Allah juga katakan ma asabaka min hasanatin famin Allah. Nikmat apapun yang engkau terima itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan bencana apa saja yang menimpamu, maka itu akibat daripada kesalahan dirimu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita sekali lagi harus mengakui atas kebesaran Allah yang ada di muka bumi dan yang ada dalam diri kita. Kita tidak boleh mengingkari, bahkan lari dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, setiap kali dia melihat peristiwa yang ada di depan matanya, maka dia harus bertanya kepada dirinya. Di antara pertanyaan-pertanyaannya itu adalah, siapakah yang memerintahkan kepada bumi untuk bergerak, berguncang? Katakan itu dalam diri kita masing-masing. Ketika terjadi gempa yang sangat dahsyat, maka sadarlah bahwa ada Allah, Zat yang Maha Kuasa. Maka tanyakan, siapakah yang memerintahkan kepada bumi untuk bergerak dan berguncang? Dan siapa pula yang mengizinkan air untuk melimpah dari yang biasanya di beberapa tempat? Tanyakan itu. Siapa pula yang merintahkan angin untuk bergerak dengan kencang, dengan kecepatan yang sangat tinggi? Tentu jawabannya semuanya adalah Allah yang memerintahkan itu semuanya. Allah yang mengirimkan itu semuanya kepada kita, agar kita semuanya bisa tersadar dari kesalahan dan kehilapan kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Apa yang mereka lakukan oleh sebagian orang, ya, apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang meremehkan ayat-ayat tersebut, mereka sadar atau tidak, sengaja atau tidak, menafsirkan dengan penafsiran yang salah, atau meremehkan dari apa yang Allah kirimkan tersebut. Apa yang mereka lakukan itu tidakkah mereka melihat? Tidakkah mereka memahami? Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Kana an-nabiyyu idza asafatir rih." Kita lihat ini manusia yang paling mulia, ketika angin bergerak dengan kencang, maka apakah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi berdoa kaum muslimin. Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bih." Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan yang engkau kirimkan besertanya atau bersamanya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepadanya dengan mengatakan, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilta bih. Aku berlindung dari keburukannya dan dari kejelekannya dan kejelekan yang engkau kirim bersamanya.
ketika langit kelihatan ada awan hitam yang mengundang petir dan kilat, maka Aisyah sendiri melihat bagaimana perubahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah menceritakan beliau mondar-mandir, taghayyara launuhu wa kharaja wa dakhal. Beliau itu berubah wajahnya karena rasa takut kepada Allah, kemudian beliau keluar masuk, wa aqbala wa adbar, mondar-mandir beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika hujan turun, beliau sallallahu alaihi wasallam bergembira. Dan saya mengetahui kegembiraan itu pada kondisi beliau, kata Aisyah. Beliau menjawab, wahai Aisyah, barangkali saja itu seperti yang dikatakan oleh kaum Ad ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bagaimana mereka akan menghadapi firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nuh, mimma khati'atihim uriku fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan sebagian manusia yang mengatakan masih ada negara-negara yang melakukan kemaksiatan lebih besar, lebih jahat daripada negara-negara yang ditimpa dengan gempa tersebut, maka komentar-komentar seperti ini kaum muslimin ya semestinya tidak disampaikan. Karena itu seperti penolakan terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Allah Maha bijaksana terhadap perbuatannya dan ketetapannya, sebagaimana bijaksananya syariat-syariatnya. Maka jangan sampai kita mengomentari hal seperti itu, karena sesungguhnya Allah memberikan kepada kita hukuman sesuai dengan kehendak dan keinginannya, dan melakukan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengadili dengan kebenaran. Tuhan kita juga tidak ditanyakan tentang apa yang dia perbuat. Dia memiliki hikmah yang sangat agung dan ilmu yang sangat sempurna. Di balik semua bencana tersebut terhadap hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang tidak sanggup diketahui oleh kita, apalagi akan mengetahuinya secara sempurna. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, apapun yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya, atau apapun yang kita hadapi dalam menjalankan keseharian kita, maka sadarilah itu semua atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinkanlah diri kita untuk senantiasa tunduk kepadanya dalam setiap urusan-urusan kita. Jika Allah ridha, lakukan. Jika Allah murka, maka tinggalkan. Jangan panjang-panjang untuk memikirkan, jangan terlalu lama untuk mengurung diri di dalam kesulitan, tapi keluarlah segera dan fahamilah serta ikutilah apa yang telah Allah sampaikan dan Nabi sampaikan melalui hadis-hadisnya. Mudah-mudahan kaidah yang kita bahas pada pagi ini menjadi pelajaran yang mahal untuk kita, agar kita tersadar dari segala kekhilafan kita, agar kita tersadar dari segala kelalaian kita, agar kita tersadar bahwa dosa-dosa kita lah yang membuat kita ini tersiksa dan teraniaya, bahkan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, mari kita segera kembali
dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Ustaz Rai. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas di kaidah ke-25 ini bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semuanya, khusus yang mendengarkan di pagi hari ini melalui 91,1 FM Radio Rabbani Meraju Ilmu dan Peradaban. Juga yang menyaksikan kita melalui laman live streaming di laman Facebook ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi Android di Play Store. Kita coba jawab di sisa waktu yang tersisa untuk kesempatan hari ini. Di kajian Ustadz ada beberapa pertanyaan yang masuk di 081273335531 seperti biasa. Untuk pertanyaan pertama kita coba jawab Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat selalu bersama keluarga. Amin. Pertanyaan mengenai materi kita di pagi hari ini Ustadz, bagaimana cara kita membedakan Ustadz mengenai yang datang dari Allah, apakah itu cobaan atau ujian atau musibah atau bisa jadi ini azab Ustadz? Bagaimana cara kita membedakannya untuk diri kita Ustadz? Nah, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama saya ucapkan barakallahu fikum atas musyarakah yang antum lakukan pagi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan di dalam melakukan syariat Allah yang mulia. Taib, ada beberapa perbedaan tentang makna ujian, musibah gitu ya, dari apa yang kita hadapi. Pertama, ujian itu disebut dengan ibtila. Ujian yang secara bahasa berarti adalah ikhtibar, imtihan, cobaan, baik itu berupa kesulitan maupun kesenangan, kebaikan maupun keburukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia dengan tujuan menguji siapa hamba-hambanya yang bersyukur atas ujian nikmat yang diperolehnya, atau siapa-siapa yang bersabar atas kesulitan yang menimpanya, agar diketahui siapa di antara hambanya yang paling baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anbiya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Allah berikan keburukan, Allah berikan kebaikan sebagai bentuk fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 168, kami coba mereka dengan nikmat, kami berikan kepada mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk. Maka ini juga menunjukkan bahwa ujian itu bisa di dalam kenikmatan dan juga bisa dalam keburukan-keburukan. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 7, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya. Nah, yang ada di bumi ini sebagai perhiasan. Maka kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, artinya kata Imam Ibnu Katsir, terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji dengan berbagai musibah, terkadang Allah menguji dengan berbagai kenikmatan, agar Allah mengetahui orang-orang yang bersyukur
dari nikmat tersebut, dan orang-orang yang bersabar dari orang-orang yang berputus asa. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah ujian. Adapun musibah, biasanya berbentuk sesuatu yang tidak disukai. Musibah secara bahasa identik dengan teguran atau peringatan yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terjadi karena kesalahan yang kita perbuat. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, maka Allah akan menyegerakan, ya, menghendaki kebaikan, maka Allah akan menyegerakan peringatannya, ditegur di dunia sehingga ia menjadi lebih baik dan suci dari dosa. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka ia akan tunda hukumannya dan ditunaikan di akhirat kelak. Apabila Allah tidak mencintai hambanya, ketika Allah tidak mencintai hambanya, maka kemudian Allah tunda dan Allah berikan hukuman yang lebih berat di akhirat kelak sebagai akibat dari perbuatan dosa yang ia lakukan. Maka dari sini kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, semua itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah. Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan itu semua adalah bentuk-bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan musibah itu diakibatkan oleh kesalahan dan kekhilafan diri sendiri. Musibah yang terjadi pada diri kita harus disyukuri sebagaimana sebagai saran introspeksi. Terkadang memang itu pahit. Namun ada hal yang sangat perlu kita ingat. Kesabaran itu adalah sangat berat, bahkan pahit di dalam menjalankannya. Namun tidak ada orang yang menyesal ketika kesabaran itu sudah dilewati. Ini pelajaran mahal untuk kita semuanya. Inilah cara bagaimana untuk menghadapi musibah yang menimpa kita ini. Maka kita sebagai manusia yang tidak pernah luput dari khilaf dan salah, maka mari kita senantiasa untuk kembali kepadanya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan ibtila hanya menimpa orang-orang mukminin, sedangkan musibah untuk orang kafir disebut dengan adab. Semoga bisa kita memahaminya. Wallahu taala alam bisawab. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Untuk antum yang bertanya, mudah-mudahan bisa dibedakan dan dipahami. Kita ke pertanyaan lagi Ustaz untuk hari ini dari 081273 5599 sekian. Bismillah, afwan, mau bertanya Ustaz, kenapa orang beriman itu seolah takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan kenapa orang-orang kafir seolah-olah tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan masih tetap dalam kemaksiatannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Orang beriman itu dia mengimani, ya, di antara rukun-rukun iman itu adalah al-imanu billahi wal yaumil akhir. Ya, beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Buah daripada iman kepada Allah dan kepada yaumil akhir itu adalah membuat kita berhati-hati dan takut di dalam beramal, ya, takut di dalam melakukan dosa, takut di dalam melakukan kesalahan. Kenapa bisa takut? Karena akibat buruk dari kesalahan dan dosa yang ia lakukan itu tidak hanya berhenti di dunia, tetapi itu akan berujung kepada kehidupannya di akhirat kelak. Orang beriman, di antara bentuk keimanan terhadap yaumil akhir, ya, di mana kita yakin dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini, dia sudah mulai mendapatkan kebahagiaan di alam barzakh.
Sebagaimana orang-orang yang senantiasa melakukan keburukan, dia sudah menuai siksaan dan azab di alam kubur. Dan kehidupan di alam kubur bisa jadi lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Selama itu dia merasakan nikmat jika mukmin, dan selama itu dia merasakan azab jika orang-orang yang pelaku dosa. Mukmin meyakini itu. Setelah itu nanti Allah bangkitkan kita di hari kiamat kelak. Allah kumpulkan kita di padang mahsyar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan kita tanpa ada orang yang menerjemahkan. Lalu kemudian Allah akan tunjukkan segala amal-amalnya yang tidak akan tersilap atau terluput sedikit pun dari perbuatannya. Yang kecil yang besar tercatat rapi dalam catatannya. Akan diperlihatkan catatan itu, dan lalu kemudian akan ditimbang pula di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah yang membuat orang-orang beriman itu rasanya takut untuk melakukan dosa. Nanti setelah itu semua akan melewati sebuah sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang beriman menimbang perbuatan-perbuatan itu, ditimbangnya karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan iman, dikarenakan rasa takut kepada Allah, dikarenakan ada yaumul hisab, ada yaumul jaza, ada balasan-balasan, ada siksaan-siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Itulah makanya orang beriman takut berbuat dosa, karena dia meyakini akan ada pembalasan. Al-jaza min jinsil amal. Ini sebuah kaidah dalam kehidupan kita, bahwa balasan sesuai dengan amal yang dilakukan. Kalau dia melakukan amalnya amal saleh, maka insya Allah yang diterima olehnya kebaikan. Namun jika dia lakukan amal-amal buruk, maka yang akan diterima olehnya adalah siksaan. Orang yang beriman senantiasa sadar dia harus melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Orang beriman cerdas, dia mencari ridha Allah dan menjauhi yang dimurkai oleh Allah. Orang beriman itu bijak, dia mengikuti apa yang dicintai oleh Rasulnya dan meninggalkan apa yang dimurkai oleh Rasulnya. Makanya orang beriman selalu hati-hati di dalam berucap, di dalam bersikap, dan dalam berbuat, di dalam mencari nafkah, di dalam mendidik anak, di dalam bekerja, di dalam memimpin. Semua dia harus berhati-hati, karena tidak ada satu perbuatan pun kecuali dia harus menuai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harus menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di hari itu tidak ada lagi orang yang bisa berbuat curang. Pengadilan yang sangat adil yang ditegakkan oleh yang maha adil pula, Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, diakibatkan mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir, karenanya mereka tidak merasa takut. Mereka merasa aman dengan perbuatan mereka, karena mereka meyakini kehidupan cukup ada di dunia saja. Selesai di dunia, selesai perkara. Selesai di dunia, selesailah segala urusan. Inilah pentingnya kita berakidah, pentingnya kita memahami agama, pentingnya kita berjalan di atas hidayah Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang kafir, mereka tidak merasa takut, karena memang mereka tidak memiliki hidayah itu, tidak memiliki keyakinan itu, tidak memiliki keyakinan yang benar, sehingga keyakinan itulah yang akan menjadi realita kehidupan mereka. Ini kaidah juga bagi kita kaum muslimin. Biasanya yang diyakini oleh dia itu akan menjadi pola hidupnya. Apa yang diyakini oleh seseorang di dalam pikirannya, maka itu biasanya dilakukan dalam amal nyatanya. Maka yakinilah sesuatu yang benar, maka akan menghasilkan sesuatu yang benar. Tuntutlah ilmu yang benar, maka akan menghasilkan amal yang benar. Pahamilah agama dengan benar, maka akan kita terbimbing di dalam menjalankan kehidupan kita ini. Ketika salah di dalam memahami sesuatu, akibatnya fatal. Bermula dari kesalahan,
akan berujung dengan kesalahan pula. Bermula dengan kekhilafan, maka berujung dengan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka kuatkan iman kita, kuatkan keyakinan kita, rasakan kehadiran Allah di dalam diri kita, pengawasan Allah di dalam perbuatan kita, maka insya Allah kita akan takut untuk berbuat dosa dan melakukan maksiat. Wallahu taala alam shawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya untuk perbedaan orang kafir dan orang beriman dalam menyikapi musibah ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas untuk kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk antum dan antunan semuanya. Jazakumullah khairan juga untuk yang sudah bertanya di 081273335531. Insyaallah di esok hari kita akan bersama lagi kembali bersama Ustaz dengan waktu dan jam yang sama, insyaallah dengan lanjutan kajian. Afwan untuk semua salah kata dan kila bicara. Kita tutup kajian hari ini untuk hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.